Materi yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu tasawwafa ya tasawwafa tasawwafan. Selain dari kata tersebut, ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Tasawuf juga berasal dari kata syab yang berarti barisan. Makna syab ini dinisabahkan kepada para jamaah yang selalu berada di barisan pertama ketika sholat. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat oleh beberapa ahli. Pendapat yang pertama yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani berpendapat tasawuf adalah membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan dan melepas nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, ridho Allah, taubah, dan ikhlas. Sedangkan yang kedua yaitu pendapat Syekh Ibnu Ajibah mendefinisikan bahwa tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian jiwa batin dan mempermaniskan dengan amal soleh, dan jalan tasawuf tersebut diawali dengan ilmu, tengahnya amal, dan akhirnya adalah karunia ilahi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu sejarah tasawuf di Indonesia. Dalam sejarah Islam, tasawuf mengacu pada perilaku Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Apabila merujuk dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang dijadikan dasar untuk menjalani hidup sebagai sufi. Antara lain bahwa Allah itu dekat dengan manusia, Al-Quran surat Al-Baqarah, dan Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat nadi manusia itu sendiri, Al-Quran surat Al-Kahf. Dalam masa pertumbuhannya muncul beberapa macam-macam konsep ajaran tasawuf yang disampaikan oleh para sufi, yaitu Al-Khauf dan Al-Raja, yang diperkenalkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Mahabah oleh Rabi'ah Al-Waidah, Hulul oleh Al-Halaj, Al-Itidat oleh Yazid Al-Bustami, dan Marifah oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Pada abad ke-5 Hijriah atau 13 Masehi, kegiatan para sufi kemudian mulai berlambang hingga memunculkan tarekat. Hal ini ditandai dengan nama pendiri oleh tokoh-tokoh sufi yang lahir pada abad itu selalu dikaitkan dengan silsilahnya. Mula-mula muncul tarekat Qaridiyah yang diperkembangkan oleh Syakah Abdul Qarid di Asia Tenggara, di Bristan tempat kelahirannya, kemudian berkembang ke Baghdad, Iqra, Turki, Arab Saudi, sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, Tiongkok. Muncul mula tarekat Rifariyah di Maroko dan Aljair, disusun tarekat Suhrawiridiyah di Afrika Utara, Afrika Tengah, Sudan, dan Nigeria. Tarekat itu kemudian berkembang dengan cepat melalui murid-murid yang diangkat menjadi khalifah, mengajarkan dan mengembangkan ke negeri-negeri Islam hingga bercabang dan beranting dalam jumlah yang banyak. Dalam perkembangannya, tarekat-tarekat yang muncul memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya dalam bidang agama tetapi juga dalam bidang lain. Sesudah Khalifahan Baghdad runtuh, tugas mempertahankan persatuan umat Islam dan penyebaran agama terutama banyak dipegang oleh para sufi. Ketika Daulah Ustamiyah berdiri, peran tarekat sangat besar baik dalam bidang politik maupun militer. Demikian juga di Afrika Utara, tarekat Sanusiyah memiliki peran yang besar terutama di
negeri Al-Zariyah dan Tunisia, sedangkan di Sundan tarekat Sadziliyah berperan besar dalam penyebaran Islam, khususnya di Indonesia. Berkembangnya tarekat tidak lepas dari proses masuknya Islam di wilayah ini. Islam yang masuk di Indonesia pada mulanya bercorak tasawuf yang dibuktikan oleh beberapa data yang ditunjukkan oleh para sejarawan. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh tasawuf. Tokoh yang pertama yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri diakui sebagai salah seorang pujangga Islam yang sangat populer di zamannya, sehingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu dan Indonesia. Karya-karya dari Hamzah Fansuri adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Yang kedua yaitu Syekh Yusuf Makassari. Syekh Yusuf Makassari berasal dari Sulawesi. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah atau bersamaan dengan 3 Juli 1629 Masehi. Karya-karya dari Syekh Yusuf Makassari adalah Ar-Risalatun Naqsabandiyah, Fatur Rahman, Zabdatul Asrar, Asraris Salah, Tuhfatur Rabbaniyah, Safinatun Najah, Tuhfatul Labid. Yang ketiga yaitu Syekh Abdul Rauf Ang-Singkili. Syekh Abdul Rauf Ang-Singkili bernama lengkap Abdul Rauf Singkel bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Selanjutnya akan disebut Abdul Rauf. Abdul Rauf dilahirkan sekitar tahun 1615 dan wafat pada tahun 1693 Masehi. Karangan yang dihubungkan dengan Abdul Rauf antara lain adalah Tanbih Al-Masyih Al-Manhub ila Tariq Al-Quyayyi, pedoman bagi orang yang menempuh tarekat Al-Qusyayyi, bahasa Arab. Umdah Al-Muhtajin ila Suluk Masla' Al-Mufaridin, pijakan bagi orang-orang yang menempuh jalan tasawuf, bahasa Melayu. Yang keempat yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri lahir di kota Ranir, pantai Gujarat, India. Ar-Raniri merupakan tokoh pembaharuan Islam di Aceh. Pembaharuan utamanya adalah memerangi aliran Wujudiyah yang dianggap aliran sesat. Karya-karya beliau antara lain Asy-Syiraj Al-Mustaqim, Bustan As-Salatin fi Dzikir Al-Awwalin wa Al-Akhirin, Duraj Al-Faraid bin Syahhi Al-Aqaid, Syifa Al-Qulub. Yang kelima yaitu Syekh Nawawi Al-Batani. Syekh Nawawi Al-Batani ini dalam bidang tasawuf memiliki konsep yang identik dengan tasawuf ortodok. Ia memiliki pandangan bahwa keterkaitan antara praktek tarekat syariat dan hakikat itu sangat erat. Yang terakhir yaitu Syekh Burhanuddin. Beliau merupakan penduduk asli Minangkabau, lahir pada tahun 1056 Hijriah atau 1646 Masehi dan meninggal pada bulan Safar 1111 Hijriah atau 1693 Masehi. Murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil yang berpaham Syafi'i, beliau mendirikan madrasah dan mengajar di Ulakan. Di antara murid-murid yang pernah belajar dengan beliau adalah Tuanku Masingan Nan Tuwo, Tuanku Imam Bonjol.